Mualaf by this. Kenapa kok Anda jadi begini nih? Ada apa? Nah, gini by this, biar nggak dikenal sama kawan-kawan saya asli orang Aceh. Mualaf. Ya, mualaf. Saya asli orang Aceh, makanya saya pakai ini biar nggak kenal. Sebentar, Anda orang Aceh tapi mualaf. Berarti Anda lahir Kristen? Saya Islam awalnya, akhirnya sekarang jadi mualaf lagi. Nah, jadi saya ada yang ingin saya tanyakan, boleh bang? Ya, tentang hukum. Maksudnya Kristen. gimana ini? Sebentar, coba pelan-pelan dulu bang. Anda tadinya lahirnya Islam. Islam, nah, Terus? bla 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 bla. Sekarang saya mualaf. Islam kok mualaf? Maksudnya gimana ini orang ini? Saya nggak ngerti Anda ini ngomong apa. Anda lahir Islam, lalu Anda mualaf. Gimana maksudnya? Kan abang kan nanya. Nah, saya lahir dari Islam, iya saya jawab. Nah, setelah lahir Islam, bla 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 bla. Sekarang mualaf lagi, kan abang kan sudah paham maksudnya. Udah, Anda itu sempat jangan dibahas. murtad. Anda sempat murtad. Ya kan abang kan sudah ngerti. Oke, Anda sempat keluar dari Anda sempat keluar dari Islam, kemudian masuk Islam lagi gitu. Sekarang pokoknya saya mualaf, abang kan sudah ngerti. Saya Percuma Anda mualaf. boleh. Sebentar, saya kasih tunjuk dulu. Saya kasih tunjuk dulu. Percuma Anda mualaf, nggak boleh Anda kalau udah ini. Saya tunjukin ayatnya. Dosa yang tidak diampuni, satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu adalah menyekutukan Allah. Coba, saya tanya sama Anda. Berarti Anda pernah nggak menyekutukan Allah? Nah, gini aja bang. Saya Sebentar, pengen bang. langsung Tenang dulu bang, tenang dulu bang. Tenang. Anda pernah menyekutukan Allah nggak? Udah gini aja. Itu kan jangan dibahas. Abang ini juga udah paham itu kan. Iya, terus kenapa Anda mualaf lagi? Anda nggak usah mualaf karena apa? Percuma, tidak akan diampuni. Saya tunjukin ayatnya. Nih ya, saya balikin kamera saya dulu. Aduh, Anda kok mualaf? Saya kasih tunjuk sebentar ya. Saya tunjukkan ayat Qur'annya. Sebentar, tenang, sabar. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan ayatnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 ya. Surat An-Nisa ayat 48. Saya bacakan kepada Anda. Semua dosa akan diampuni. Perhatikan. Kecuali satu dosa. Ya, surat An-Nisa ayat 48, betul? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Jadi kalau Anda sudah sempat mempersekutukannya, percuma Anda balik lagi ke Islam, tidak akan diampuni loh. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Tetapi dia mengampuni dosa, mengampuni apa? Dosa yang setelah syirik itu. Bagi siapa saja yang dia kehendaki, siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat terbesar. Nah, ngapain Anda Ya, silakan. Apa pertanyaan Anda? Pertanyaan apa yang membuat Anda kemarin sempat meninggalkan agama Islam? Nah, gini dulu Bang. Saya bertanya dulu, nanti baru Abang yang Abang tanya barusan saya jawab semua. Silakan. Nanti. Silakan. Jadi saya kan punya kawan juga orang non-Muslim. Jadi pertanyaannya, dia pernah ngutang uang sama saya, jadi belum dibayar. Jadi hukumnya kayak mana Bang dalam agama Abang? Orang tidak membayar jadi utang. Masalah utang, soy. Ini kalau malah menjadi masalah utang. Sebentar. Ini kok jadi masalah utang?
Yang namanya Hukum utang utang itu piutang. harus yang namanya hutang itu harus dibayar. Mau dalam agama apapun itu tetap saja harus dibayar. Nggak peduli mau Islam mau Kristen. Gimana? Ya kalau memang abang bilang, kalau abang Di Edis dalam 10 bilangnya hukum harus Taurat, dibayar. dengar. Di dalam 10 hukum Taurat, ya, yang terakhir nomor 10 itu, jangan engkau mengingini milik sesamamu. Kalau ada milik sesamamu berada di dalam kekuasaanmu, kau pinjam, harus kau kembalikan karena itu bukan kepunyaanmu. Karena di dalam hukum Tuhan dikatakan jangan engkau mengingini milik sesamamu. Kambingnya kah, rumahnya kah, duitnya kah. Seperti itu. Iya, ya saya Yang paham. yang yang Kalau ingin saya misalnya, tanyakan kepadamu ini begini, apa yang membuatmu meninggalkan Islam lalu masuk lagi itu apa? ya saya akan jawab. Nah, tapi izinkan waktu dulu 1 menit saya bertanya. Nah, nanti akan saya jawab semua pertanyaan abang. Nah, Silakan. kalau misalnya kayak beranakkan uang kayak mana bang? Ya artinya pinjam meminjam kayak pinjol bang, kayak bank keliling kayak gitu. Beranak uang kayak Baik, mana itu bang? Bayar baik, hukumnya baik, yang dijelaskan. baik. Saya jawab. Masalah ini ya itu sudah pernah saya diskusikan sudah setahun yang lalu. Jadi di dalam Alkitab sekali lagi nih, di dalam Alkitab yang dilarang itu adalah mengambil riba dari orang miskin. Yang namanya usaha, kita ngomong dulu arti riba. Nih ya, ini air, ini gelas nih. Oke, saya kasih tahu pengertian riba. Kalau ini air Anda tuang, ini gelas Anda tuang air, sudah penuh, lalu masih Anda tuang, tumpah keluar, itu yang disebut dengan riba. Riba itu artinya kelebihannya. Kalau bahasa kitanya. Riba itu artinya kelebihan. Nah, kalau di dalam perbankan namanya bunga. Kalau di dalam jual beli namanya untung. Contoh, saya kasih contoh. Anda beli handphone 1 juta. Anda jual menjadi 1.100.000. Nah, yang 100 itu namanya riba atau kelebihannya atau bunganya. Ini namanya bisnis. Yang namanya bisnis itu tidak mungkin tidak ambil untung. Kalau tidak ambil untung itu pasti nanti bentar lagi tutup. Mau di bidang apapun, Anda kalau beli sayur 1.000, nggak mungkin Anda jual 1.000. Kalau Anda beli sayur 1.000, pasti Anda jual lebih dari 1.000. Nah, itulah yang disebut untungnya, bunganya atau ribanya. Di dalam Alkitab, yang dilarang itu adalah mengambil bunga dari orang miskin. Contoh. Orang miskin, nggak punya makan dia. Dia udah nggak ada berasnya di rumah, udah lapar dia. Kalau nggak makan dia mati satu keluarga. Ngutang. Bang, ngutang ya 1 juta buat beli beras. Kau bungain, nah terkutuk kau itu, terkutuk. Itu yang dibilang dalam Alkitab. Jangan kamu mengambil bunga uang dari orang miskin. Itu yang nggak boleh. Orang sudah kepepet, sudah mau makan, nggak punya makan, malah dijerat lehernya. Nah, itu yang tidak boleh dalam Alkitab. Itu bang. Tapi kalau misalnya bang, misal ada seorang pebisnis, contoh bisnis jual beli sapi, oke? Datanglah hari Lebaran, hari Idul Fitri. Waduh, modal nggak ada nih, banyak permintaan, ya kan? Banyak permintaan nih. Tapi modal gua kagak ada nih. Gua perlu uang untuk beli sapi nih, perlu 100 juta. Kasih 100 juta. Terus mau dibalikin 100 juta juga, sedangkan dia udah untung dari situ 100 juta. Ya enggak. Tetap kita boleh mengambil bunga dari situ. Karena apa? Karena itu digunakan oleh dia untuk berbisnis. Begitu. Yang kita boleh ambil bunga, ambil kelebihan, itu dari orang yang, bukan orang-orang yang seperti yang saya bilang tadi pertama, kepepet mau nggak punya apa-apa itu. Seperti itu. Itu yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, sedangkan dalam iman kalian, sebentar. Di dalam iman kalian, kalian mengambil istilah begini, janganlah mengambil riba. Betul nggak? Ada nggak di dalam iman kalian? Nah, akhirnya kalian bingung sendiri.
Karena apa? Karena kalian ini mengambil istilah-istilah, mengambil seperti saya bilang tadi, teologi maling. Coba sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama Anda. Di dalam agama, sebentar Bang, tenang Bang. Bang, Anda kan sudah bertanya kepada saya soal riba. Sebentar Bang. Anda sudah bertanya kepada saya soal riba kan? Belum habis Bang tentang riba Bang, tentang riba. Belum habis Sedikit tentang Bang, riba. sebelum dilanjutkan, Anda kan sudah bertanya kepada saya soal riba. Pertanyaan saya kepada Anda dalam riba itu ada dua Bang, hukum riba ada dua berarti, untuk orang miskin dan untuk orang mampu gitu. kau niru-niru saya. Kau niru-niru saya, itu namanya niru. Tolong. Sebentar begini. Sebentar. Kalau untuk orang miskin tidak boleh kita ambil, berarti kan satu hukum. Kalau sama orang kaya artinya beli lembu tadi 100 juta kan boleh ngambil, berarti kan dua hukum. Iya, yang dimaksud di dalam Alkitab, jangan engkau mengambil riba, itu merujuk kepada perjanjian lama. Jangan engkau mengambil riba dari orang miskin, itu maksudnya. Nah, sekarang, oke, sekarang begini saya tanya kepada Anda, di dalam agama Islam boleh nggak riba? Kalau dalam agama Islam tidak boleh mengambil riba tanpa miskin kaya, nah, karena biar selamat dunia akhirat. Oke, baik, tidak boleh mengambil riba. Baik. Saya kasih Anda contoh. Tenang. Hukum riba. Ini kalau saya ngomong, Anda ngomong terus ini gimana? Boleh saya ngomong? Boleh. Baik. Ada orang Islam bertanya, karena saya dulu sekolah hukum, saya dulu sekolahnya itu ilmu hukum. Nah, dalam satu mata kuliah saya itu ada namanya hukum Islam. Saya juga belajar itu hukum Islam. Nah, waktu itu saya masih ingat, ada pertanyaan begini, karena kami bahas seputar riba. Ada seseorang, seseorang ini bertanya masalah kredit motor. Gini, Pak, ya, saya ini tidak punya uang untuk membeli motor secara kontan. Tetapi keadaan saya itu sangat memerlukan motor. Kalau nggak ada motor, saya repot. Kalau saya Gojek, sehari saya Gojek pulang pergi bisa 100.000. Sebulan bisa 3 juta. Oke, langsung saya jawab aja. Sudah paham. Tenang dulu biar saya selesaikan, tenang. Kalau saya Gojek, biar abang tidak capek ngomong. Saya kalau ngomong dengarkan dulu. Kalau saya ngomong dengarkan dulu. Dengar. Kalau saya Gojek atau kalau saya menyewa, maka biaya sewa atau biaya Gojek itu akan lebih tinggi ketimbang daripada saya itu kredit. Kalau saya kredit, paling bayaran saya itu, kalau dihitung pokoknya hasil akhirnya itu jauh lebih mahal menggojek ataupun menyewa. Lalu pertanyaannya begini, bolehkah saya mengkredit motor dengan bunga? Bunga haram. Kau gojek aja terus gojek terus, haram. Apa ini solusi apa macam itu? Nah, lalu sekarang sebentar, saya selesaikan lagi. Lalu masalah rumah. Ada orang tidak punya rumah, ya kan? Dia mau kredit. Ini riba, jangan, karena ini riba hukumnya di neraka. Barang siapa mengambil riba, bahkan yang menggunakan itu memanfaatkan istilah riba, tempatnya di neraka. Lalu dibuatlah istilah-istilah bank syariah. Dibuat istilah-istilah begitu, bank syariah. Tanpa riba. Jadi mulai rumah segini, jadi segini, ujung-ujungnya juga riba, Pian. Cuman dibalik-balik aja namanya. Makanya saya bilang kalian ini mengambil istilah-istilah tapi tidak ngerti apa maksudnya. Nah, silakan, jawab. Hukum riba umat Islam beda dengan hukum riba dengan umat Kristen, kayak Abang Edis bilang tadi. Kalau orang Kristen ada dua hukum riba, hukum untuk orang miskin dan hukum untuk orang kaya. Itu sudah nggak jelas. Nah, kalau hukum dalam orang Islam, riba itu tetap haram tanpa kecuali. Itu jawabannya. Iya, bagaimana solusi orang tadi?
Tidak ada solusi. Ini kan bahas Tidak ada solusinya. Makanya saya bilang geble. Makanya ruwet imanmu itu ruwet. Oke. uang bank ini. Itu Baik, riba sekarang semua saya tanya berarti. sama Anda. Ada seorang namanya Muhammad. Sebentar. Ada seorang namanya Abdul. Abdul punya anak, punya istri, tidak punya motor. Padahal anak harus dianterin sekolah, istri harus dijemput dari pasar. Oke? Kalau dia tidak punya motor, dia harus menggojek dan biaya gojek itu bengkak. Sebulan bisa sampai 3 juta. Jemput anaknya pulang pergi, udah 50.000. Jemput istrinya pulang pergi, udah 100.000. Menguap ke udara, 3 juta sebulan melayang. Sementara kalau dia kredit, ya, bunganya itu bahkan mungkin hanya 3 juta dalam 2 tahun. Sementara kalau dia ngojek, 3 juta per bulan lenyap. Sekarang, pertanyaan saya, bolehkah dia kredit motor? Bolehkah dia kredit motor? Kredit ini kredit apa bahas bunga uang, Bang? Sebentar, pertanyaan saya, bolehkah dia kredit motor? Bolehkah dia kredit motor? Kredit itu kalau di Pertanyaan saya, bolehkah dia kredit motor? ya dengerin dulu, jangan ngejek dulu, dijawab dulu. Nanti kalau salah, nah baru Abang Oke, jawab pertanyaan saya, boleh nggak dia kredit motor? kredit asal dibilang bunga itu haram. Bang, siapa yang mau kreditin kalau nggak ada bunganya, Peang? Aduh, kau pikir itu bank bapakmu gimana? Dengar, orang-orang yang kerja sebentar. Orang-orang yang kerja, dengar dulu, Amro, Amlisi, dengar. Orang-orang yang kerja, dengar, gantian dulu kita ngomong. Sebentar, nanti kamu ngomong. Miskin ada hukum untuk orang kaya. Itu ulang-ulang lagi. Dengar dulu, dengar. Kamu bilang tidak boleh kredit kalau ada bunganya. Pertanyaan saya, finance bank mana yang mau ngurusin nggak ada bunganya? Kau pikir yang kerja di bank itu nggak perlu digaji? Kau pikir security-nya, satpamnya nggak digaji? Kau pikir pegawainya nggak perlu digaji? Sehingga nggak ada bunganya. Makanya saya bilang, kalau agama mau memaling istilah itu nggak ada solusinya. Coba, boleh dia nggak dia kredit? tidak boleh kredit riba bunga ya, bunga riba. Oke, berarti dia harus dia kredit yang nggak ada bunganya. Dia itu harus beli cash. Paham nggak? Harus beli Paham cash. nggak, Bang? Beli cash Berarti duit apa? dari mana? Dia beli cash tidak punya duit. Contoh, motor Honda Scoopy harganya 25 juta. Atau apa, Honda yang murah-murah misalnya. Sebentar dulu saya lagi ngomong, dengar dulu. Nah, kau ngomong tuh, udah kau di bawah sana. Kau ngomong terus, gimana kita mau punya motor? Gimana? Teman-teman, itu kasus nyata. Kasus seperti itu nyata di tengah-tengah masyarakat. Jangan salah, iya. Banyak, bahkan dari internal orang-orang Islam sendiri itu mencemooh istilah-istilah seperti itu. Gimana saya mau kerja kalau saya nggak boleh kredit? Katanya. Masalahnya kalau kredit udah pasti orang kredit itu bungain. Pasti bungain. Kalau nggak bungain, dia mau gaji karyawannya pakai apa? Gimana kamu itu? Bayangkan ada finance atau bank memberi kredit motor Honda Scoopy 25 juta. Dikreditin tetap 25 juta. Gundulmu itu gimana? Kalau misalnya harga motor 25 juta, dia pinjam kredit, bayarnya juga 25 juta. Terus bank itu yang mau gaji satpamnya siapa?
Yang mau gaji pegawainya siapa? Yang mau gaji orang yang bersihin tempat itu siapa? Yang mau gaji tukang kebun siapa? Pakai otak kalian tuh dipakai. Muncul solusi. Bank Syariah. Kami anti riba. Kami begini. Jadi motornya 25 juta. Kami sudah beli cash 30 juta. Dan inilah yang kami kreditkan kepada Anda. Tetap 30 juta. Gundulmu ya udah berbunga 5 juta, Peang. Gimana? Kamu beli motor itu dari dealer 25 juta. Lalu kamu jual kepada si tukang kreditur 30 juta. Artinya kamu sudah mengambil 5 juta. Sami mawon. Cuman istilahnya harus diputer-puter dulu. Nah, ini artinya tanpa riba. Makasih Bang. Makasih. Makanya saya bilang teman-teman, kalau kita merujuk kepada riba yang ada di dalam hukum Taurat, riba itu berbicara kepada orang miskin. Jangan kamu mengambil riba dari orang miskin. Gitu loh. Orang sudah nggak makan dia. Nggak punya apa-apa lagi di rumahnya. Nggak ada yang mau digigit lagi sama dia. Datang dia sama tetangga. Pinjem uang dulu buat beli beras. Kau kasih 100.000 terus kau bungain. Itu kau terkutuk. Kau itu dalam Alkitab kau dikatakan terkutuk. Ya. Seperti itu. Tetapi kalau dia berbisnis. Bisnis ini loh, bisnis. Temanmu, tetanggamu lagi hari raya. Misalnya hari raya Idul Adha kah atau apa. Tentu permintaan daging kan meningkat. Betul nggak? Dia nggak punya uang. Waduh. Padahal hari ini kalau saya beli 10 sapi ini habis ini pasti nih. Ya kan? Tapi duit dari mana? Pinjam dia. Saya pinjam dulu uang kamu 100 juta. Nah, dipakai buat beli sapi. Terus sapinya dijual untung jadi 150 juta. Minta bunga. Ya minta bunga dia. Gimana? Nggak apa-apa. Itu namanya bisnis. Yang nggak boleh itu kau ambil riba dari orang miskin. Itu, seperti itu maksudnya. Makanya istilah-istilah riba dalam perjanjian lama jangan dicolong. Kalau dicolong akhirnya kau bingung sendiri. Ayo silakan. Siapa yang mau berbantah-bantahan dengan saya masalah itu? Ahli-ahli perbankan kalian, coba suruh sini. Bank Syariah, alasan aja tetap. Nah, mana ada bang nggak berbunga? Ngimpi kau bang nggak berbunga. Silakan, Samsul Hakim.